Hello everyone, how are you? Welcome back in this video again in Miss Ajeng's class. So in this video, we're going to talk about descriptive text. This is the next level after we learn about the grammar tentang simple present sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, di sini membuat teks deskriptif ini adalah level selanjutnya atau produk yang akan kalian ciptakan setelah kalian mempelajari grammar simple present tense itu. Oke, nah sebelum itu kalian harus tahu basic kompetensinya dulu atau kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menangkap makna dan memahami unsur kebahasaan teks deskriptif. Yang kedua menyusun teks deskriptif. Nah, oke, apa sih descriptive text itu? What is this descriptive text actually? So, before you know what is this descriptive text, kalian juga harus tahu dulu apa sih itu deskripsi. Deskripsi atau descriptions dalam bahasa Inggrisnya adalah kata-kata yang memberikan penjelasan kepada pendengar atau pembaca mengenai informasi tertentu. Yang mana informasinya mengandung unsur sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dicium aromanya, dirasa dengan lidah atau dirasa dengan kulit, gitu ya. Itu adalah deskripsi, arti kata deskripsi, ya. Nah, kemudian lanjut. Jadi teks deskriptif itu apa? Nah, teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu atau seseorang secara detail. Sesuatu ini bisa apapun ya, bisa benda, bisa fenomena, bisa tempat, bisa situasi, atau seseorang secara detail. Nah, mendeskripsikan atau menggambarkan, bukan menggambar bentuknya ya, tapi menggambarkan dengan kata-kata yang lengkap informasinya. Oke, lanjut. Nah, tujuannya adalah apa? Yang pertama, to describe person, thing or place in specific way. To describe person, describe itu artinya menggambarkan ya, bukan menggambar bentuk sekali lagi, tapi menggambarkan dengan kata-kata. To describe person, untuk menggambarkan orang. Nah, menggambarkan orang dengan kata-kata, misalnya hidungnya mancung, matanya bulat, kulitnya putih. Kemudian to describe thing, untuk mendeskripsikan benda atau untuk mendeskripsikan tempat, misalnya benda ini kasar, benda ini keras, atau tempat ini indah, tempat ini sejuk. Nah, gitu ya, secara spesifik. Nah, itulah tujuannya. Kemudian lanjut lagi, to describe a particular person. Particular person ini maksudnya adalah khusus. Particular itu khusus ya, maksudnya berarti orang secara khusus, mendeskripsikan orang secara khusus. Maksudnya kalian mendeskripsikan orang yang spesifik atau orang tertentu. Misalnya kalian mendeskripsikan idol kalian juga bisa, atau benda-benda yang sangat khusus menurut kalian bisa. Sama aja sebenarnya kedua ini ya, cuman yang sisi sebelah kanan ini lebih spesifik. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa dideskripsikan dalam membuat teks deskriptif ya? Kita itu bisa mendeskripsikan banyak hal. Yang pertama, orang. Terus tempat bisa ya. Memory itu maksudnya berarti kenangan kalian. Misalnya kalian pernah bertamasya dan sangat merasa senang. Nah, itu bisa kalian deskripsikan dalam teks deskriptif. Kemudian sebuah pengalaman bisa, objek, benda atau hewan kesayangan kalian bisa, dan situasi, a situation. Mungkin kalian terjebak dalam mati lampu. Nah, situasi itu bisa kalian gambarkan. Lanjut, elements of descriptive text. Nah, ada 4 sebenarnya elementsnya yang perlu kalian gali lebih dalam ya, tapi karena kalian pemula, jadi kalian fokus dulu ke yang 5 senses sama yang what, where, dan when. Jadi 5 senses ini adalah 5 indera maksudnya. 5 indera itu apa aja? Ya, indera penglihatan, indera pendengaran, pengecap, peraba, perasa itu ya. Kemudian what, where, and when. Dan kalian harus menjelaskan apa ini, apa subjeknya yang kalian ceritakan, di mana tempatnya, kapan kejadiannya. Semuanya harus detail ya, karena kalian mendeskripsikan sesuatu secara detail. Kemudian what does it do? Ini maksudnya apa fungsinya? Kenapa kalian ambil cerita ini? Kalian jelaskan. Kemudian what it's unique? Kenapa ini unik gitu ya? Kalian jelaskan juga. Nah, karena kalian baru pemula, kalian fokus aja ke 5 senses sama what, where, and when gitu ya. Nah,
ini dia ciri-ciri yang paling menonjol dari teks deskriptif itu, yaitu dia fokus kepada 5 senses atau 5 indera. Ini lihat ada sight indera penglihatan, sound indera pendengaran, taste indera perasa, touch indera peraba, smell indera penciuman. Misalnya contohnya kalian bilang kalimat seperti ini. Saya punya kucing, bulunya hitam dan putih. Nah, yang mendengarkan bisa membayangkan, berarti yang mendengar itu bisa melihat kucing warna hitam dan putih. Kemudian kalian bilang, bulunya itu sangat lembut. Nah, kemudian pendengar itu berarti mulai mengimajinasikan bahwa mereka meraba bulu yang sangat lembut. Nah, itu melibatkan indera peraba. Nah, kira-kira begitu ya contohnya ya. Kemudian ini adalah language features. Language features ini maksudnya adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks deskriptif. Yang pertama, pasti teks deskriptif itu menggunakan simple present karena menyatakan fakta, ya, atau kebenaran umum, general truth, ya. Nah, kemudian otomatis kalau simple present ada ana dong, adjective, nouns, dan adverbs. Kemudian ada verbsnya juga. Pasti ya. Nah, kalian kan sudah tahu, sudah kita pelajari kan sebelumnya. Nah, kemudian yang paling penting juga generic structure. Nah, teks deskriptif ini ada generic structure-nya atau strukturnya. Struktur bodinya seperti ini. Oke, yang pertama di paragraf pertama, kalian bisa lihat ini panahnya adalah mengarah ke tulisan identifikasi. Kemudian paragraf kedua dinyatakan sebagai deskripsi. Nah, kita lihat ke yang identifikasi. Kenapa dikatakan identifikasi? Coba lihat kalimatnya, saya punya kucing liar sebagai hewan peliharaan saya. Dia benar-benar lucu, ia senang bermain dengan saya, dan hal-hal baru yang ditemukan. Identifikasi ini maksudnya adalah menjelaskan identitas subjeknya, mengidentifikasi subjeknya yang kalian ceritakan, gitu ya. Jadi setelah identifikasi ini, kalian barulah mendeskripsikan secara detail di poin deskripsi. Nah, coba lihat selanjutnya. Dia punya bulu oranye dan putih. Nah, ini indera penglihatan ya. Bulunya sangat lembut. Ya, ini indera peraba. Dan saya ingin selalu mengelusnya. Dia memiliki ekor panjang. Indera penglihatan lagi. Nah, seperti itu ya kira-kira. Bisa dibaca selanjutnya. Nah, identifikasi ini adalah sekilas informasi tentang apa yang akan kalian ceritakan, baik itu tempatnya, subjeknya, orangnya, atau hewannya, atau bendanya, sedikit informasi saja. Nah, kemudian baru kalian deskripsikan menggunakan 5 senses itu tadi, ya, dan pastinya kalian menggunakan simple present, oke? Nah, ini dia contohnya, my lovely cat. Otomatis descriptive text harus pakai bahasa Inggris loh ya. I have a stray cat as my pet. Nah, ini adalah masuk kategori identifikasi ya. Nah, coba kalian lihat di kata-kata yang saya beri warna merah ini adalah simple present, sedangkan yang warna kuning ini adalah kata-kata yang melibatkan indera. Oke, coba kita lihat di yang tulisan warna merah. He is really playful. Dia sangat senang bermain. Nah, he is really playful ini adalah contoh dari kalimat deklaratif simple present yang nonverbal ya. He is really playful. Nah, kemudian yang kedua, he likes. Nah, ini adalah contoh grammar deklaratif dari verbal sentence-nya simple present. He likes kan. He likes ini adalah kata kerja ditambah s karena punyanya he adalah kategori city. Nah, masih ingat kan? He. Terus selanjutnya, he is always to try catch his tail sometimes. Nah, always dan sometimes ini adalah keterangan waktu dari simple present ya. Nah, kemudian yang kuning, he has orange and white fur. His fur is so soft, ya kan? Orange and white fur ya berarti kita bisa menggunakan indera penglihatan. His fur is so soft, bulunya sangat lembut, berarti menggunakan indera peraba. He has a long tail, berarti menggunakan indera penglihatan. Nah, kira-kira begitu ya, sedikit penjelasan yang mudah-mudahan kalian paham tentang deskriptif teks ini. Silahkan tanya apapun di kolom komentar di bawah, saya akan jawab sebisa mungkin. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya. Stay healthy everyone, and thank you, see you when I see you.